Halo, selamat siang. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu materi di dalam pengantar filsafat yang karena ini namanya pengantar, memang materi ini tidak secara komprehensif kita bahas dari A sampai Z seperti materi sebelum UTS tentang Karl Marx, tidak kita bahas secara tuntas, tetapi hanya introduction, hanya pengantar-pengantarnya saja, yang nanti teman-teman akan mencari sumber referensi untuk pengayaan lebih lanjut terkait dengan Karl Marx, siapa dia, bagaimana dia berpikir, konsep-konsep penting Karl Marx seperti materialisme dialektika, materialisme historis, teori alienasi atau yang disebut dengan teori keterasingan dalam sektor pekerjaan misalnya, kemudian kritik atas kapitalisme, filsafat menjadi kekuatan praktis, teori kelas yaitu burjuasi dan kelas proletar, itu menjadi entry point dari pemikiran Karl Marx yang begitu luar biasa. Prinsipnya, Karl Marx adalah seorang materialisme dialektika yang selalu berkeyakinan bahwa gerak perubahan sejarah itu selalu mengarah pada kemajuan ke depan. Itu loh. Sejarah selalu berubah, dan perubahan terjadi dalam dunia materi, maka disebut sebagai materialisme dialektik atau materialisme historik. Dialektik itu adalah tesis melahirkan antitesis, antitesis melahirkan sintesa, sintesa itu menjadi sebuah tesa baru yang suatu saat akan dilawan. Tradisionalisme melahirkan antitesa namanya modernisme, modernisme di antitesa melahirkan sebuah konstruk kebudayaan baru namanya postmodern, dan seterusnya. Nah, makanya Marx adalah orang yang percaya bahwa perubahan selalu terjadi dalam sektor materi dan selalu bersifat dialektis, selalu terjadi pertentangan-pertentangan, afirmasi, negasi, dan konklusi, dan itu terus-menerus terjadi. Nah, Marx beri keyakinan bahwa perubahan yang ada dalam sektor materi itu sesungguhnya kemudian dia reduksi menjadi apa yang disebut sebagai sistem produksi. Materi tidak seperti materialisme mekanik yang sains murni, bahwa struktur kenyataan adalah sesuatu yang sifatnya materi, tetapi konsep materialisme mekanik itu kemudian diadopsi oleh Marx untuk melihat fenomena sosial itu. Dalam fenomena sosial itu, berbagai perubahan sosial terjadi, dan motor penggerak dari perubahan sosial itu adalah sektor materi, yang dia sebut sebagai sistem ekonomi, atau kemudian dieksplisitkan sebagai sistem produksi. Sehingga kalau sebuah kota akan berubah jika sistem produksinya berubah, jika sistem ekonominya berubah itu. Seseorang secara pribadi bisa berubah ketika sektor pekerjaannya berubah. Marx mengatakan bahwa sektor ekonomi itu bangunan dasar dari sebuah perubahan. Bangunan atasnya apa? Ada sistem bahasa, ada sistem kesenian, ada sistem sosial, bahkan termasuk pada sistem religi. Artinya, kalau bangunan bawahnya berubah, maka bangunan atasnya ikut berubah. Itu yang dilihat oleh Marx ketika melihat fenomena yang berkembang di apa yang dia amati itu. Sehingga ketika dia menulis tentang kritik atas kapitalisme atau Das Kapital misalnya, itu sebagai suatu kritik ketika hampir semua orientasi perubahan diletakkan pada konteks material, pada konteks ekonomi. Dia melakukan kritik sebenarnya. Dia melakukan kritik atas situasi-situasi itu, tetapi dia tidak, meskipun akhirnya dia tetap tidak berdaya melawan kapitalisme yang dia berkeinginan untuk menghancurkan kapitalisme dan melahirkan apa yang disebut dengan sosialisme ilmiah, meskipun sampai sekarang gagal, tapi pemikiran Marx tetap menjadi sesuatu yang sangat patut kita apresiasi untuk memahami bahwa setiap hal yang sangat kapitalistik, yang berorientasi pada kepentingan kapital, kelompok kelas misalnya, itu pasti hanya akan menguntungkan kelas-kelas tertentu. Ada sekelompok orang yang diuntungkan oleh sebuah situasi, ada kelompok orang lain yang kemudian dirugikan dalam situasi itu. Kelompok yang diuntungkan tidak pernah bicara tentang perubahan sosial, karena dia sudah diuntungkan dengan sebuah situasi. Orang yang biasanya berteriak tentang perubahan adalah kelompok-kelompok kelas yang tidak diuntungkan, yang oleh Marx disebut sebagai kelas proletar atau kelasnya orang-orang miskin, kelasnya kaum buruh, yang disandingkan dengan kelas borjuasi atau yang disebut dengan kelompok kelas borjuasi atau pemilik modal. Itu teori kelas itu adalah teori yang sangat menurut saya cukup memberikan pengaruh penting dalam semua pemikiran Marx tentang perubahan sosial. Nah, itu tentang Karl Marx, yang kemudian pemikiran Marx yang mencoba melawan sebuah rezim yang sangat otoriter, baik dalam bahasa agama, dalam wilayah agama, dalam wilayah politik, dalam wilayah sistem sosial kayak feudalisme dan sebagainya, kayak ekonomi kayak kapitalisme dan sebagainya,
agama yang berwujud pada agama-agama formal, Marx melakukan kritik itu karena semua sistem itu selalu hanya berpihak pada kepentingan kelas. Ada dua kelas yang dihadirkan dalam sebuah sistem yang otoriter, yaitu kelas penguasa, borjuasi, dan kelas yang dikuasai, kelas proletar itu. Maka teman-teman bisa lihat dalam struktur masyarakat yang kapitalis, kelompok-kelompok yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok kelas borjuasi. Mereka punya banyak akses di bidang politik punya, akses di bidang ekonomi punya, akses di bidang kesehatan apalagi, akses di bidang pendidikan juga bisa. Kenapa? Karena kata Marx yang kemudian menjadi inspirasi pemikirannya Bourdieu, bahkan dalam selera untuk menentukan sekolah pun kelas sosial juga akhirnya terlibat di situ itu. Seseorang nggak akan, karena sekolah itu habitusnya orang kaya katanya gitu kan. Sekolah itu habitusnya orang kaya, hanya orang yang punya kemampuan cukup bisa membeli komoditas namanya sekolah, ya kan? Apalagi sekolah itu kemudian harus punya jenjang SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, S1 belum cukup harus S2, S2 belum cukup harus S3, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadi cerdas kita butuh biaya katanya gitu. Untuk bisa punya kemampuan bahasa Inggris orang harus les. Untuk punya kemampuan digitalisasi yang bagus orang harus punya komputer, orang harus punya kuota internet. Padahal kelas-kelas tertentu tidak punya kesanggupan untuk membeli itu. Maka dalam konteks ini siapa yang diuntungkan? Kelas borjuasi, kelas yang selalu diuntungkan oleh situasi di mana kelompok-kelompok kritis itu selalu dioposisikan sebagai kelompok kiri, kelompok yang melawan. Maka Marx selalu dianggap sebagai kelompok kiri. Pemikirannya memang kritis pada rezim. Nah, itu Karl Marx. Nah, hari ini kita akan bicara sebuah sistem pemikiran yang sistem pemikiran ini motor penggeraknya tidak tunggal, namanya eksistensialisme. Berasal dari kata exist, to exist, keberadaan yang lebih berharga ketimbang to life, sekedar hidup. Eksistensialisme itu tokohnya macam-macam. Ada Sartre, ada Simone de Beauvoir, ada Karl Jasper, ada Erich Fromm, ada Adorno, ada Habermas, dan sebagainya. Itu adalah konsep tentang eksistensialisme. Apa sih yang disebut dengan eksistensialisme? Bagaimana eksistensialisme bicara tentang manusia, dan untuk apa eksistensialisme itu harus ada? Ada kelompok 3 yang akan menyampaikan presentasi pada kelas hari ini. Nanti kami persilahkan kelompok 3 untuk menyampaikan paparannya, dan saya mohonkan kelompok lain juga memberikan tanggapan atas paparannya kelompok 3. Oke, monggo, kami persilahkan. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini masih belum dijadikan co-host untuk bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme, Sartre dan Albert Camus, dan fenomenologi Heidegger Husserl dari kelompok 3. Oke, next. Nah, di sini di kelompok saya ada 5 anggota ya. Ada saya sendiri, ada Dewo, Rizky, Maradila, sama Aulia. Oke, next. Oke, untuk pembaca ke-1, saya persilahkan. Ya, eksistensialisme merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Eksistensialisme berakar dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan eksistensi dan esensi diri.
Untuk menemukan eksistensi diri tersebut, manusia harus sadar karena tidak ada makhluk lain yang bereksistensi selain manusia. Sartre dalam hal ini menempatkan eksistensi manusia mendahului esensi. Eksistensi pada esensialnya menunjukkan kepada kesadaran manusia, karena manusia berhadapan dengan dunia di mana dia berada sekaligus memikul tanggung jawab untuk diri sendiri dan masa depan dunianya. Kebebasan adalah esensi manusia. Biasanya manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih, dan dapat memberi makna pada realitas. Next. Lalu ada Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ini merupakan tokoh eksistensialisme yang sangat terkenal. Ia membuat filsafat eksistensialisme menjadi tersebar luas. Dan hal ini disebabkan kecakapannya yang luar biasa sebagai sastrawan. Ia menyajikan filsafatnya dalam bentuk roman dan pentas dalam bahasa yang mampu menampakkan maksudnya kepada para pembacanya. Dan dengan demikian, filsafat eksistensialisme dihubungkan dengan kenyataan hidup. Secara garis besarnya, paham Sartre mengenai eksistensialisme sebagai berikut. Yang pertama, ada existence precedes essence, yaitu manusia tercipta di dunia tanpa ada tujuan hidup. Manusia berada di dunia terlebih dahulu, kemudian ia mencari makna dalam kehidupnya. Ia mencari dengan berpetualang ke berbagai tempat untuk menjumpai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Lalu yang kedua, berada dalam diri, yaitu filsafat berpangkal dari realitas yang ada. Sesuatu yang dilihat dari fakta ada atau tidak di depan mata, seperti benda yang tercipta di bumi. Okay, next. Lalu yang ketiga, berada untuk diri. Maksudnya adalah bahwa manusia mempunyai hubungan dengan keberadaannya. Ia bertanggung jawab atas fakta bahwa dia ada. Manusia berbeda dengan benda. Manusia sadar bahwa ia ada di dunia. Oleh sebab itu, ia bertanggung jawab atas keberadaannya di dunia. Lalu keempat, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan manusia menjadi tanggung jawabnya sendiri, apapun akibat yang ditimbulkannya. Yang terakhir, yang kelima, manusia sebagai subjek yang merencanakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Manusia juga sebagai individu yang membuat peraturan atau nilai bagi dirinya sendiri dan bukan orang lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Albert Camus. Albert Camus merupakan seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Kehidupan manusia itu absurd, sulit dipahami, dan irasional. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi konsep absurditas dalam rangka menemukan sesuatu pandangan hidup yang khas dan jawaban mengenai bagaimana seharusnya menjadi manusia. Next. Untuk pembaca selanjutnya, Aulia. Maaf, sebelumnya sih saya izin mematikan kamera karena langsung saja. Heidegger, proyek utama filsafat Heidegger. Konsep itu sendiri memang sudah menjadi bagian dari refleksi filsafat selama berabad-abad. Heidegger lah yang kemudian menggunakan kembali konsep tersebut di dalam filsafatnya. Namun, apa sesungguhnya arti kata ada? Apa arti penting dari konsep itu? Di dalam filsafat Heidegger, kata itu sendiri memiliki beragam makna. Salah satu komentator otoritatif atas filsafat Heidegger yang bernama Hubert Dreyfus pernah berpendapat bahwa ada adalah latar belakang dari semua tindakan keseharian manusia yang dapat dipahami dengan akal budi.
Thomas Sihan, ahli Heidegger lainnya, berpendapat bahwa konsep ada merupakan konsep yang mencakup keseluruhan realitas. Ada adalah konsep yang ada di dalam setiap bentuk bentuk dalam setiap bentuk pengetahuan manusia. Oke, next. Fenomenologi sebagai ontologi. Dalam arti, apakah fenomenologi menjadi ontologi di tangan Heidegger? Fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena. Secara spesifik, fenomenologi ingin kembali kepada objek itu sendiri. Artinya, fenomenologi menolak semua rumusan teori, asumsi, maupun prasangka yang seringkali justru mengaburkan proses untuk mencapai pengetahuan. Fenomenologi ingin memahami esensi dari kesadaran manusia sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang utama. Oke, sekian dari kelompok 3, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dari teman kelompok lain, silahkan. Izin bertanya, saya Ashila dari kelompok 1, minta buat dipindah ke slide yang fenomenologi, ontologi itu tadi dong. Yang terakhir, sebelumnya terakhir. Ini atau bukan? Bentar, bukan selanjutnya. Oh, ini. Nah, ya ini. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa fenomenologi itu ilmu tentang fenomen. Iya yang itu tadi, guys. Nah, yang ini. Di situ dijelaskan bahwa fenomenologi itu ilmu tentang fenomena. Nah, secara spesifik fenomenologi ingin kembali kepada objek itu sendiri. Artinya, fenomenologi menolak semua rumusan teori, asumsi, maupun prasangka yang seringkali justru mengaburkan proses untuk mencapai pengetahuan. Nah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dari objek fenomenologi itu tadi. Fenomenologi sebagai ontologi. Oke, terima kasih Sila. Pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Saya suka. Untuk biar tidak itu, boleh diketik nggak Sila? Terima kasih. Ya, boleh, boleh. Objek. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Bisa resen juga ya. Bisa diketik juga di kolom komentar kalau malu bertanya.
Untuk kelompok lain yang mau ditanyakan, monggo jangan malu-malu. Bisa di kolom chat ya. Ashila, untuk pertanyaannya tadi itu kan bagaimana wujud yang hakiki dari objek fenomenologi sebagai ontologi. Berarti bisa dikatakan itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Iya, seperti itu. Ya, oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ashila. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Bedanya tersebut, tetaplah semua meja, inilah yang menjadikan realitas dari ide dan gambaran yang ada. Nah, itu dari pertanyaan Ashila. Apa masih kurang memuaskan atau masih kurang gimana? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang dari kelompok lain menanyakan sesuatu, monggo ya. Dengan senang hati kami menerima pertanyaan dari Anda semua. Nggak ada yang lain ini terkait dengan fenomenologi. Fenomenologi itu agak berat sebenarnya. Fenomenologi itu sebenarnya bukan aliran sebenarnya. Tapi memang dia tidak bisa dilepaskan dari eksistensialisme. Fenomenologi itu sebuah pendekatan, bisa sebagai teori, bisa sebagai metodologi. Nah, kalau fenomenologi itu adalah berangkat dari fenomenanya secara langsung atau berangkat dari objeknya secara langsung. Tokohnya memang salah satunya adalah Heidegger, tetapi tokoh utamanya adalah Edmund Husserl. Heidegger adalah pelanjutnya yang melanjutkan tentang
Fenomenologi itu adalah bagaimana pemahaman kesadaran kita terhadap objek secara langsung, bukan karena pikiran orang lain, tapi kita betul-betul berhadapan dengan objek secara keterlibatan antara subjek-objek itu terlibat secara tidak ada yang memperantarai gitu. Itu fenomenologi. Nah, mengapa fenomenologi itu dihubungkan dengan eksistensialisme? Teman-teman harus mencoba melihat, tadi sebenarnya teman-teman di kelompok ini sudah menjelaskan bahwa eksistensialisme itu terkait dengan konsep tentang manusia. Karena tidak ada yang bereksistensi selain manusia. Dan eksistensialisme harus bertitik tolak dari manusia yang konkret. Siapa sih manusia konkret itu, ya kan? Siapa manusia konkret kira-kira? Ada nggak makhluk lain selain manusia yang bereksistensi? Ya, sehingga benda ini bereksistensi enggak? Kursi itu bereksistensi enggak? Malaikat itu bereksistensi enggak? Ini pertanyaan penting dalam eksistensialisme sebenarnya. Yang konsep-konsep eksistensialisme dibangun oleh hampir semua filosof yang sesungguhnya mereka adalah penulis novel yang baik, kayak Sartre, Simone de Beauvoir, kemudian Nietzsche, kemudian Albert Camus yang sangat terkenal dengan mite Sisyphus atau absurditas, yang menulis novel yang sangat fenomenal judulnya La Peste, atau yang diterjemahkan menjadi sampar, menjadi penyakit sampar itu loh. Yang dia menyebut kenapa manusia itu absurd. Kalau kalian baca novelnya Albert Camus itu pas kalau dipakai untuk membaca fenomena wabah COVID-19 ini loh, karena wabahnya hanya berbeda. Kalau yang di sampar itu, penyakit sampar itu wabah tentang penyakit kusta lah, tentang yang banyak orang menyebut sebagai kutukan. Ini sama persis dengan wabah corona sebenarnya, cuma jenis virusnya beda gitu. Nah, di dalam novel itu dia menyatakan manusia itu makhluk absurd, makhluk yang tiba-tiba lahir di muka bumi ini tanpa pernah tahu untuk apa dilahirkan itu, tanpa pernah punya pilihan dari mana dia dilahirkan itu absurditas itu. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah dilahirkan tiba-tiba harus berhadapan dengan kematian, dengan penyakit sampar itu, dengan kusta, dengan lepra, berhadapan dengan kegelisahan, dan kemudian pada akhirnya berhadapan dengan kematian. Bagaimana mungkin yang tidak pernah minta dilahirkan tiba-tiba berhadapan dengan rasa sakit dan kematian itu kan, sehingga dia menyebut ini absurd kita itu, dari ketiadaan menjadi ketiadaan baru itu, ya kan? Ini kan absurd. Nah, tetapi Sartre kemudian membuat sebuah tesis yang cukup menarik di tengah untuk melawan absurditas tadi, untuk melawan bahwa manusia itu tidak pernah tahu untuk apa dilahirkan, dan yang akhirnya kemudian dia kalah, ketemu dengan rasa sakit dan mati misalnya. Apa yang dilakukan manusia supaya hidup ini menjadi bermakna itu, sehingga dia mengatakan memberontaklah terhadap kematian, memberontaklah terhadap takdir. Kenapa? Karena kalau kemudian kita hidup di bawah absurditas tadi, hidup kita nggak bermakna, dilahirkan, tumbuh berkembang dan mati. Maka dia mengatakan kita harus melawan. Meskipun melawan kita tetap kalah dengan kematian, tapi minimal dalam ruang-ruang menuju kematian ada makna yang dihadirkan. Ada to exist bukan to life. Bukan bereksistensi bukan sekedar hidup itu. Kalau sekedar hidup itu kan absurd. Tapi ini bereksistensi. Ya kan? Bereksistensi itu apa? Memberikan makna dalam ruang kehidupan itu loh. Maka dalam ruang pengalaman itu Albert Camus mengatakan memberontaklah. Berilah sebuah pengalaman-pengalaman empiris, yang pengalaman empiris itu membuat kematian menjadi sesuatu yang bermakna itu. Maka ada istilah aku memberontak maka aku ada itu. Ya kan? Ini kan kalau dalam rasionalisme René Descartes itu aku berpikir maka aku ada, eksistensialisme Sartre aku ada dulu baru aku berpikir, tapi kalau Albert Camus aku memberontak maka aku ada. Pusatnya pada aku. Aku itu siapa? Aku itu siapa? Halo? Kembali kepada diri sendiri. Pada diri atau kembali kepada manusia. Maka eksistensialisme itu pusat titik fokusnya adalah manusia.
Siapa manusia? Manusia yang ada dalam ruang dan waktu, yang historis, kapan dilahirkan, kapan dia mati, ada historisnya. Maka eksistensialisme pasti mengacu pada manusia konkret yang ada pada diri kita itu. Atau jangan-jangan kita belum selesai sebagai belum menjadi manusia, baru berproses menjadi manusia gitu. Karena kita belum bereksistensi, tapi baru sekedar ada dan baru sekedar hidup. Sebuah benda itu sekedar ada, maka dia nggak bereksistensi. Karena sekedar ada dalam ruang namanya dunia ini. Benda itu loh, kursi, meja, kasur, pohon, batu, sepeda motor, mobil, mereka sekedar ada dalam ruang namanya dunia itu. Mereka nggak punya kemampuan untuk bereksistensi, ya kan? Ya, kemudian muncul kualitas berikutnya, ada namanya sekedar hidup. Siapa dia? Binatang. Binatang itu sekedar hidup. Dia tidak sekedar ada, tapi dia sekedar hidup. Ya kan? Reproduksi keturunan, ketika dia lapar makan, ketika ada hasrat seksual, maka dia kapanpun dimanapun dilakukan. Tapi itu sekedar hidup. Untuk apa? Survival, supaya dia tetap bertahan hidup. Tapi manusia hadir dalam sebuah ruang namanya dunia ini tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup. Ya kan? Tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup. Dia bereksistensi dalam keberadaannya, dia bereksistensi dalam kehidupannya. Makanya hidup dalam dunia ini menjadi bermakna karena manusia itu eksis. Ya kan? Manusia itu punya consciousness, punya kesadaran untuk apa dia ada, punya kesadaran untuk apa dia hidup. Kalau dalam istilahnya Stephen Covey itu dalam bukunya Seven Habits itu dia mengatakan ada dua hal yang membuat hidup manusia itu bahagia. Yang pertama adalah saat dia dilahirkan, ya kan? Yang kedua saat sadar untuk apa dia dilahirkan itu. Ya, ya. Itu kebahagiaan katanya. Yang pertama adalah saat dia dilahirkan di muka bumi sebagai manusia. Yang kedua adalah saat dia sadar untuk apa dia dilahirkan sebagai manusia itu. Manusia bereksistensi, akhirnya dia punya kemampuan menentukan dirinya sendiri. Karena dia punya consciousness, punya kesadaran untuk menentukan. Makanya kata kunci dalam eksistensialisme Sartre itu dua, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia eksistensial adalah manusia yang bebas. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana harkat dan martabat kita sebagai manusia kalau semuanya ditentukan, semuanya dipilihkan oleh orang lain. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Kita nggak bisa hidup bebas. Mbak Asila apa? Mbak Rizka? Kita nggak bisa hidup bebas. Apalagi yang lain? Apalagi? Kita nggak bisa hidup bebas. Nabila? Hancur mungkin, Pak. Bisa kayak amburadul gitu. Hidup amburadul, apalagi? Harkat dan martabat kita sebagai manusia diakui nggak kalau segala sesuatu ditentukan? Enggak. Tidak, Bapak. Akhirnya kita dianggap manusia yang tidak berkesadaran, tidak consciousness, tidak punya kesadaran. Kalau usia anak-anak, memang usia di mana kita semuanya ditentukan. Mau sekolah, kita dipilihkan sekolahnya. Mau pakai baju seragam sekolah, diseragamkan kita. Mau makan, disuapin, dan dimasakin kita. Ya kan? Maka usia anak-anak itu belum selesai eksistensialisnya. Dia baru sekedar ada, dia baru sekedar hidup, tapi belum bereksistensi. Maka dia tidak boleh punya KTP, dia belum boleh menikah, dia belum boleh memilih. Kenapa? Karena belum punya consciousness, belum berkesadaran eksistensialis. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, boleh punya KTP, boleh memilih, ya kan? Boleh menikah. Kenapa? Karena dia sudah punya consciousness, punya kesadaran untuk menentukan. Dia punya kebebasan untuk menentukan dulu. Maka kalau hidup kita ditentukan, rasanya harkat dan martabat kita tidak dihargai sebagai manusia. Mungkin dalam hal pilihan sekolah, waktu SD SMP kita ditentukan. Ketika kuliah, kitalah yang menentukan diri sendiri. Ya kan? Ketika SD SMP, ketika masih kecil SD SMP, agama kita ditentukan. Oleh siapa agama kita ditentukan? Oleh orang tua. Ada nggak dari kalian yang tidak ditentukan oleh orang tuanya? Nggak ada sih. Ketika dia dewasa, dialah punya kesanggupan menentukan sendiri. Consciousness semakin meneguhkan keyakinan keagamaan yang sejak kecil dia peluknya,
atau kemudian dia berubah mengalami transformasi misalnya. Itu namanya consciousness, kesadaran. Coba kalau kita memilih partai politik semuanya ditentukan. Kalau kita memilih sekolah semuanya ditentukan. Kita memilih baju semuanya ditentukan. Maka berarti harkat dan martabat kita sebagai manusia tidak berharga di situ. Jadi dalam eksistensialisme kata kunci kebebasan menjadi penting. Ya kan? Justru karena kita bebas, Sartre menyebut padanan kata dari kebebasan adalah apa yang disebut dengan tanggung jawab. Semakin bebas dia, maka seharusnya semakin apa? Ayo, semakin bebas manusia, harusnya semakin apa? Tadi saya menyebut padanan katanya, kebebasan selalu berpadanan dengan kata tanggung jawab. Berarti semakin bebas dia, semakin, halo, oh di kampus hujan deras sekali di kampus, deras banget. Ayo, semakin bebas berarti dia semakin Berpikir. bukan padanan kata dari kebebasan tadi apa? Bertanggung jawab, Pak. Iya, semakin bebas dia, semakin dia bertanggung jawab atas pilihan bebas tadi. Kalau orang dewasa menentukan agamanya A, maka dia bertanggung jawab atas semua pilihan bebas tadi. Kalau saya sudah memilih Prodi Sastra Indonesia, kebebasan memilih Prodi Sastra Indonesia itu disertai dengan tanggung jawab. Berarti apa? Maka dia mengisi ruang tanggung jawab itu dengan pengalaman yang lebih menarik, supaya pilihan bebas dalam menentukan sastra Indonesia menjadi bermutu. Kualitas pilihannya menjadi bermutu. Itu namanya tanggung jawab. Tetapi kalau segala sesuatu dipilihkan hanya gara-gara kepentingan orang lain, mass culture misalnya, gara-gara semua orang pengen masuk di UNER, yang penting mlebu di UNER. Tapi nggak ada pilihan tanggung jawab. Saya milih partai A karena dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh komunitas saya. Berarti pilihan kita nggak berkualitas. Karena di situ kita dihilangkan apa yang disebut dengan consciousness, kesadaran. Apalagi kalau kesadaran itu bersifat kritis. Sehingga Paulo Freire menyebut ada 3 bentuk kesadaran manusia itu loh. Kesadaran mistis, kesadaran naif, kesadaran kritis. Ya kan? Kesadaran naif, kesadaran mistis adalah kita sadar bahwa sesungguhnya kita itu ditindas oleh kelompok tertentu, tapi kita nggak punya keberanian untuk keluar dari penindasan itu. Itu namanya kesadaran mistis. Kita sadar ditindas oleh otoritarianismenya dosen dalam memberikan tugas. Misalnya kan, dosen yang tugas kan tak gelem itu. Kita sadar bahwa itu ditindas, tapi nggak punya keberanian keluar dari penindasan itu. Yang kedua adalah kesadaran naif. Kita sadar bahwa kita ditindas, tapi kita nggak punya alat untuk keluar dari penindasan itu. Yang terakhir adalah kesadaran kritis. Kita sadar bahwa kita ditindas, tapi kita punya keberanian dan punya alat untuk keluar dari penindasan itu. Itu namanya consciousness yang sesungguhnya. Maka eksistensialisme harusnya melahirkan kesadaran itu. Kesadaran untuk menentukan pilihan yang sungguh-sungguh sebagai sebuah pilihan, dan setiap pilihan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Maka bebas bukan keliaran. Kebebasan adalah menunjukkan seberapa besar kita bertanggung jawab atas semua pilihan bebas tadi loh. Sehingga suatu saat nanti ketika kalian masuk sastra Indonesia, kemudian misalnya karena merasa bahwa ini bukan pilihan saya kemudian gagal, kalian nggak menyalahkan orang lain. Kalian mengevaluasi diri, karena ini adalah pilihan orang dewasa. Ya kan? Sehingga sama seperti pilihan agama. Pilihan agama itu pertama ditentukan oleh orang lain, tapi karena ada kesadaran kritis muncul, kita memilih dengan kesadaran kita. Sehingga memilih dengan kesadaran itu menunjukkan kualitas yang berbeda. Maka biasanya dia sungguh-sungguh dalam memilih, bukan sekedarnya dalam memilih. Nah, eksistensialisme bicara itu. Maka bagi eksistensialisme nggak ada manusia abstrak. Tulisan sejarah tentang biografi seseorang itu pasti yang ditulis adalah manusia konkret, manusia yang hidup dalam ruang dan waktu, bukan manusia abstrak. Nabi Muhammad itu manusia konkret atau manusia abstrak? Halo?
nabi-nabi kita itu abstrak atau konkret? Konkret sih, Pak. Konkret. Karena dia konkret, maka riset tentang sejarah bisa menyentuhnya. Kapan dia lahir, kapan dia menikah, kapan dia beraktivitas dagang, kapan memimpin peperangan misalnya, kapan dia meninggal, itu namanya manusia konkret, ya kan? Maka tulisan sejarah pasti bicara tentang sesuatu yang sifatnya manusia yang ada dalam ruang dan waktu. Manusia yang ada dalam ruang waktu itu disebut dengan manusia konkret. Kalau siapa namanya? Nyi Roro Kidul itu manusia konkret atau abstrak? Abstrak, Bapak. Dalam tulisan sejarah Mataraman, boleh nggak ada tentang sejarahnya Nyi Roro Kidul? Sering dengar nggak di Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati itu menikah dengan seorang perempuan namanya Nyi Roro Kidul, pernah dengar nggak? Nah, Nyi Roro Kidul sebagai manusia abstrak, maka dia tidak bisa dituliskan dalam rentetan sejarah. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan bahwa ada kepercayaan masyarakat Jawa tentang Nyi Roro Kidul itu sebagai fakta empiris yang nyata ada. Tapi Nyi Roro Kidulnya sebagai manusia imajinatif, manusia abstrak atau manusia dalam perspektif ide, ya kan? Sehingga nggak bisa membuktikan kapan dia lahir, kapan dia meninggal dan sebagainya. Kan? Itu namanya manusia konkret. Eksistensialisme itu bicara tentang manusia saat ini, di sini yang ada dalam ruang dan waktu. Kapan dia lahir, kapan berinteraksi dan sebagainya. Nah, itu perspektif umum tentang eksistensialisme. Ya kan? Yang kemudian muncullah pendekatan lain sebagai pengembangan dari eksistensialisme seperti fenomenologi. Yang fenomenologi itu ketika dia bicara tentang manusia ya harus berangkat dari manusia secara konkret, bukan manusia imajinatif. Maka teman-teman lihat ada seorang sejarawan yang namanya Karam Armstrong menuliskan sejarah Nabi Muhammad, menuliskan sejarah tentang Isa, menuliskan sejarah tentang Buddha, ditulis dengan sesuatu yang sangat konkret, sesuatu yang dekat dengan kemanusiaan kita itu, bukan manusia abstrak, bukan manusia adikodrati, tapi manusia yang punya jejak-jejak historik dalam ruang kehidupan, namanya dunia, gitu loh. Itu namanya manusia konkret, ya kan? Maka perspektif tentang manusia harus diletakkan pada situasi di mana kita berhadapan pada konteks saat ini di sini. Eksistensialisme bicara tentang itu. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian sudah bereksistensi? Itu pertanyaan saya. Nah, monggo kalian bisa jawab itu. Apakah kalian dan kita sudah bereksistensi dalam ruang kehidupan ini? Ayo, monggo. Silahkan sambil berpikir dan membuat pernyataan atau pertanyaan kepada kelompoknya Mbak Maradila dan kawan-kawan. Monggo. Apakah kita sudah menjadi manusia yang sudah bereksistensi atau belum kita itu? Halo. Yang lain mana ya? Tidur ya yang lain ya? Monggo teman-teman. Ayo, monggo teman-teman. Aulia Fajrin. Yahro. Ini ceritanya saya sambil makan sesuatu, tapi bukan makan nasi. Ayo monggo teman-teman. Atau ada yang mau komentar? Bunga Citra Rosari, Lutfi Haikal. Halo. Kalau malu boleh diketik, teman-teman diketik aja. Oh. ADS kita itu piro yang saya ini? 7. Gak sama tak? Sama itu yang
Yang makanya kemarin tuh Yusuf 69, Dira 7, ternyata yang 2 itu masih apa jadi? Tidak dibayar itu. Ongoing. Bayarannya. Kan ini Umi. Ya iya, menurut saya diberi uang pulsa kalau apa? Nah, 2,5 cukup, Pak. 2,5 juta cukup. Tapi harus yang Korea yang gini, Pak. Nanti kita tanya Dila, ada yang di sini enggak? Iya, oke, ya. Yang ADS ya, oke, ha. Ayo monggo, teman-teman. Ayo monggo teman-teman, ada yang mau komentar dan sebagainya. Ini Mbak Zahro ini sudah. Ini ada Pak di kolom chat. Nah ini eksistensi mendahului esensi. Nah, yang tadi saya sebut, jika rasionalisme menganggap aku berpikir maka aku ada, maka dia menganggap bahwa esensinya adalah berpikir, ada itu eksistensi. Tapi bagi eksistensialisme kebalik. Bagaimana mungkin orang bisa berpikir kalau dia tidak ada duluan gitu. Nah, itu makanya bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa khas filsafat. Yang juga bisa kalian temukan di sastra. Oke, halo. Ayo, ada yang menjawab? Halo. Sebentar Bapak ya. Ya, siap. Kekuatan di filsafat itu supaya teman-teman nanti punya kemampuan menganalisis secara tajam, karena filsafat itu kan memang kemampuan berpikir kritis. Ini alatnya belajar ilmu pengetahuan. Makanya memang supaya kemampuan itu dimiliki oleh kalian, selain rajin berdiskusi, rajin mengumpulkan beberapa terminologi penting di dalam disiplin ilmu kita, maka membaca buku itu menjadi sebuah keharusan gitu. Kita nggak akan mungkin menjadi seorang pemikir hebat, penulis hebat, kalau tidak pernah membaca buku sama sekali. Lihat, sama sekali. Nanti kalau jadi sarjana, sekedar sarjana sastra, tapi nggak punya kemampuan berpikir kritis, nggak punya kemampuan menyelesaikan masalah dengan pemikiran dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ya kan? Ke depan nanti, apa yang dimaui oleh Mas Menteri dengan Merdeka Belajar adalah lapangan pekerjaan itu nanti seringkali tidak berhubungan dengan keilmuan kita, tapi berhubungan dengan keterampilan berpikir kita, keterampilan beradaptasi kita. Semakin kita punya kemampuan dan kekuatan dalam menganalisa secara suatu dengan cara yang kritis dan logis, maka potensi mendapatkan pekerjaannya lebih besar ketimbang hanya mengandalkan sebagai sarjana sastra. Ingat loh, 10% dalam ilmu kita itu hanya
ketika kita bekerja hanya 10% yang seringkali berkontribusi itu loh. Yang lainnya apa? Yang lainnya kita dapatkan dalam proses-proses berpikir dialektis seperti ini loh. Nanti kalian mau jadi jurnalis, jadi wartawan, bekerja di perbankan misalnya, semuanya diperoleh melalui proses-proses membangun cara berpikir yang logis, kritis, sistematis ini loh. Ini kalau bisa kalian lakukan, semester berikutnya mudah belajar mata kuliah apapun. Nanti semester 6, 7, 8 sudah merdeka belajar, betul-betul merdeka itu. Wah, saya mau concern di pengembangan startup dengan membuat konten kreatif, ya sudah 3 semester kalian melakukan pembelajaran di luar prodi dan di luar kampus. Passion kalian dikembangkan, tapi kalau kalian nggak punya bekal sejak awal dengan narasi-narasi, deskripsi-deskripsi, teori-teori, konsep-konsep, maka ya tetap akan selalu ketinggalan zaman. Wong Fakultas Ilmu Budaya itu kalau lulus beda dengan Fakultas Kedokteran, lulus jadi dokter, ya kan? Farmasi lulus jadi farmasis, hukum ada banyak profesi di bidang hukum, tapi kalau sastrawan, yo enggak. Kita menjadi ahli bahasa, ahli sastra, kritikus sastra, yang semuanya bertumpu pada kekuatan berpikir dan literasi kita. Kalau itu nggak punya kita lakukan, ya kita hanya sekedar menjadi sarjana. Kalau dalam bahasanya Sartre tadi, kita menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya sekedar ada dan sekedar hidup. Sekedar ada sebagai mahasiswa karena punya KTM, sekedar hidup karena berpresensi, hadir dalam ruang kuliah, tapi nggak pernah sadar untuk apa dia ada, untuk apa dia punya KTM, untuk apa dia presensi kuliah. Kesadaran itulah yang menentukan kualitas kalian sebagai mahasiswa dan kualitas kalian sebagai mahasiswa. Nah, begitu di eksistensialisme. Tokohnya banyak. Sartre, Simondon, Nietzsche dengan sabda Zarathustra-nya, dengan manusia adik kodratinya, yang dengan menciptakan dua konsep heren moral atau hidden moral, keutamaan manusia mentalitas Buddha atau mentalitas majikan dan sebagainya. Ubermensch, manusia super. Ya, yang Nietzsche mengatakan peradaban masa depan akan menjadi lebih sempurna jika dipimpin oleh Ubermensch. Eropa menerjemahkan sebagai Superman. Ubermensch itu manusia uber, manusia yang adikodrati, yang punya keunggulan komparatif dibanding manusia yang lain. Punya kecerdasan intelektual, punya keterampilan lebih baik, punya kemampuan manajerial, punya kemampuan competitiveness, ya kan? Punya sifat progresif. Itu yang oleh Nietzsche, seorang eksistensialis, disebut sebagai orang seperti inilah yang disebut dengan mentalitas majikan. Kalau mentalitas Buddha apa? Nerimo ing pandum, kayak gitu kan? Tidak punya semangat berjuang, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, oke, monggo kalian yang akan mengembangkan selanjutnya. Terima kasih. Iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Putri. Tadi dijelaskan, menurut Sartre, eksistensi itu mendahului esensi manusia. Lalu gimana pendapat kalian kalau ada yang bilang Indonesia itu asli orangnya ramah-ramah? Itu bentuknya esensi atau eksistensi. Kalau menurut kelompok kami, perkataan Indonesia itu asli orangnya ramah-ramah itu bentuk eksistensi karena diakui keberadaannya. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan jadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki kualitas. Dan yang ketiga adalah keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat adalah keberadaan adalah kesempurnaan. Itu jawaban dari kelompok kami. Apa masih kurang jelas atau kurang paham untuk Zahra Putri? Gimana? Sudah cukup atau masih belum jelas? Zahra Putri. Terima kasih atas jawabannya. Udah jelas kok, udah. Makasih ya. Berarti jawabannya kalau kayak gitu tuh eksistensi. Ya, eksistensi.
karena diakui oleh keberadaannya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan lagi, monggo yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat kalau malu-malu atau bisa raise hand. Kapan kalian kuliah hybrid? Kapan kalian masuk kampus? Itu pertanyaan saya, Mas Alvin. Berani nggak kalian ke kampus itu loh? Iya Pak, maaf. Saya Nggak guyonan, tapi nggak apa-apa. Ini tawaran saya kok. Kalau kuliah filsafat ke kampus kan enak. Oke, ada lagi yang mau komentar? Saya pasif saja. Saya menjadi pendengar yang baik. Saya bereksistensi, tapi akan menjadi pendengar yang baik. Monggo. Yang lain kemana ini yang lain? Yang ada kok Hasila, Zahro, Aulia, Alvin, Maradila. Yang lain tidur ya? Halo? Ini yang lain mesti tidur itu pasti ya. Ya, ada Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Aulia Nur Pratiwi. Untuk pertanyaan, saya akan menjawab 3 menit lagi ya. Ini menarik pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya Zahro sama Aulia ini apa-apa ini, mau nggak dijawab? Manusia Indonesia ramah tamah. Itu esensi atau eksistensi atau mitos malahan. Jangan-jangan mitos. Apa manfaat eksistensialisme? Ayo, yang lain mungkin nggak harus kelompok ini yang jawab. Nggak harus Alvin terus, yang lain, ayo. Ayo kameranya dinyalain, weh. Halo. Iya, Pak. Ayo dibantu untuk jawab. Kalau Saya Zahro akan menjawab. udah dijawab ya? Sudah Bapak, yang punya Zahra Putri. Nah, mungkin saya jawab. ada statement lain. Kan nggak harus setuju. Eksistensialisme itu kadang-kadang harus kritis gitu.
Mungkin dari kelompok lain Iya. ada pendapat lain, monggo bisa dibicarakan. Kalau eksistensialisme nggak penting, peradaban dunia nggak terlahir seperti sekarang ini. Ya kan? Kita itu kan menerima dampak saja dari peradaban lain itu loh, sehingga orang lain berpikir, kita menikmati hasil pemikirannya, orang lain menciptakan teknologi, kita menikmati hasil teknologi itu. Tapi kan kita nggak pernah melahirkan apapun. Eksistensialisme, to exist itu melahirkan sesuatu. Maka to exist lebih berharga daripada to live. Eksistensialisme itu akan sanggup membuat kita punya kemampuan mau jadi apa kita dalam ruang namanya dunia ini. Bukan persoalan saya harus melakukan apa, bukan, tapi saya harus menjadi manusia seperti apa sebenarnya dalam ruang namanya dunia ini. Ini pertanyaan penting eksistensialisme, ya kan? Yang dulu hampir semua orang lebih membuat konsep tentang sesuatu yang sangat idealis tentang manusia, ya kan? Sehingga kita susah meraih manusia yang seperti itu. Maka eksistensialisme, ayolah kita bicara tentang manusia konkret saat ini loh, yang mengalami penderitaan, yang ada orang miskin, ada ruang namanya dunia di mana manusia itu memang sangat bervariatif itu. Ya. Biasanya kan kita hanya melahirkan manusia yang hidup di surga, manusia surgawi yang sempurna dengan kesempurnaannya itu. Tapi kita hidup dalam sebuah ruang namanya dunia. Ya kan? Kita berkhotbah moral tentang korupsi, tetap ada orang korupsi. Itu manusia konkret, kan begitu kan? Kita berkhotbah moral tentang persoalan seksualitas, ya tetap orang akan ada perilaku-perilaku yang terkait dengan kekerasan seks, pelecehan seks. Kenapa? Seksualitas itu naluri purba manusia, ya kan? Keinginan memiliki sesuatu itu naluri purba manusia, sehingga dikhotbahkan seperti apapun itu normatif. Tetapi dalam konteks manusia konkret, orang akan berhadapan dengan situasi fenomena real dalam fenomena kemanusiaan tadi. Kenapa saya menyebut kalau manusia abstrak itu mungkin nggak punya hasrat seksual, gitu. Manusia konkret hasrat seksual menjadi bagian dari ritme hidupnya, ya kan? Manusia abstrak mungkin sangat sempurna, tidak mau memahami dunia sebagai sesuatu yang menjadi tujuan. Itu manusia abstrak. Kita bicara manusia konkret. Bayangkan, ketika kita tidak bicara tentang manusia konkret, maka ilmu tentang manusia itu tidak akan tumbuh berkembang. Gitu. Psikologi itu bicara tentang manusia konkret, sejarah itu bicara tentang peristiwa konkret, sosiologi bicara tentang ilmu sistem sosial yang konkret, ya kan? Yang ada dalam sebuah ruang namanya dunia, ada di sebuah waktu berawal dan berakhir. Makanya kenapa yang bereksistensi manusia, kalimat eksistensiali tidak cocok untuk Tuhan, tidak cocok untuk malaikat. Karena Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Paham maksud saya enggak? Halo, paham maksud saya? Supaya orang nggak salah paham. Melampaui ruang dan waktu. Tapi manusia itu makhluk konkret. Ada awal, ada akhir. Maka dia bereksistensi. Ya kan? Dia ada dan nyata. Malaikat itu ada, tapi apakah nyata bisa dilihat langsung oleh kita? Tuhan ada dan nyata. Setiap yang ada belum tentu nyata, tapi setiap yang nyata mesti ada. Paham nggak logika ini? Paham nggak? Paham, setiap Bapak. yang ada mesti, setiap yang nyata mesti ada, tapi setiap yang ada belum tentu nyata. Nah, eksistensialisme bicara tentang ada dan nyata. Ada dan nyata. Sesuatu yang ada tapi tidak nyata, pasti itu bukan eksistensialis. Kalau toh itu ada, nggak bisa dipelajari pasti. Kan begitu kan? Hanya bisa diyakini tapi nggak bisa dipelajari. Paham ya maksud saya? Paham, Bapak. Nah, memang bahasanya ini bahasa logika. Oke, monggo. Saya pengen jadi pendengar pasif malah jadi
menjadi pembicara yang cerewet saya malah. Pertanyaan dari Aulia Pratiwi akan dijawab oleh Maradila. Ya, monggo Maradila. Saya pengen tahu mana Maradila itu. Maradila. Mohon maaf Bapak, tidak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Senyum aja. Nggak apa-apa. Iya. Saya bisa lihat dari sini senyumnya. Iya. Ini saya tuh dibawain mangga manis itu. Kalau nggak tak makan, eman rasanya itu. Kalau dalam ruang kelas kan saya nggak bisa makan sambil ngajar. Oke, monggo. Dila. Baik. Izin menanggapi mengenai pertanyaan tadi dari Aulia. Apa dampak teori eksistensialisme di era zaman sekarang? Jadi menurut saya itu begini. Dampaknya itu bagus. Karena sebagai contoh tadi, misalnya Indonesia aslinya itu orangnya ramah-ramah. Nah, dengan begini, misalnya para turis bisa melihat kita itu dengan baik gitu. Wah, Indonesia ini orangnya ramah-ramah loh. Seperti itu sih, Pak. Jadi dampaknya bagus untuk zaman sekarang. Nah iya, manusia Indonesia itu manusia ramah-ramah itu ada atau nyata? Atau dua-duanya? Jangan-jangan mitos. Tahu artinya mitos? Tahu Bapak. Tahu Bapak. Iya kan? Jangan-jangan ini mitos. Oh, nyatanya kekerasan ada di mana-mana, kebencian diproduksi di mana-mana, konflik terjadi di mana-mana, kriminalitas terjadi di mana-mana. Di mana ramahnya? Kalau menurut saya sih ada beberapa kota atau beberapa suku yang masih itu Pak, sifatnya itu ramah. Jadi nggak mencangkup semua. Wah, itu terlalu prejudis, stigmatik. Menempatkan ada suku yang ramah, ada suku yang tidak ramah. Itu namanya stigmatik. Itu yang membuat kemudian muncullah, kalau kita belajar ilmu kebudayaan, riset tentang fenomena kesukuan, fenomena kebudayaan nggak boleh stigmatik. Ada masyarakat yang ramah, ada yang lain yang tidak ramah itu. Artinya stigma kan? Kalau itu stigma, muncullah distrust, ketidakpercayaan. Padahal distrust itu awal dari berbagai fenomena konflik. Misalnya ini contoh ya, jangan dipolitisir ya. Nanti teman-teman yang punya NIS tertentu marah. Kalau orang selalu bicara tentang orang Madura misalnya, manusia Madura, maka stigma yang muncul bagaimana? Keras sih Pak, dianggap keras. Ya Mas? Nggak apa-apa. Statusnya itu posisinya belum lulus loh sampai sekarang. Nah, itu berapa Mas? Oh, itu 9 ya? Oh, artinya kan yang 2 itu belum masuk ke Indonesia ya Mas ya? Belum mendaftar dan belum kuliah resmi ya? Oh ya. Dan yang 7 online semua Mas? Kalau ada orang menyebut manusia Madura, manusia Batak, manusia Rusia, manusia Jawa, kita selalu muncul stigma nggak? Muncul citra terhadap kelompok itu kan? Iya. Jangan-jangan itu mitos, tapi dipercaya sebagai sebuah realitas, gitu loh. Iya kan? Makanya eksistensialisme mengajak jangan percaya pada mitos. Maka fenomenologi mengajak apa? Ayo kembali kepada objeknya. Karena bisa jadi pikiran orang tentang sesuatu, tulisan orang tentang sesuatu itu tidak berdasarkan pada fenomena, ya kan?
Maka fenomenologi dan eksistensialisme itu ayo kembali kepada objeknya secara langsung. Kalau kita kembali kepada objeknya secara langsung, kita akan mereduksi kemungkinan munculnya prejudice, munculnya stigma. Karena kita akan membiarkan objek itu bicara tentang dirinya sendiri itu. Mungkin selama ini orang stigmatik pada Madura karena nggak pernah bersentuhan, nggak pernah berinteraksi. Ya kan? Kita selalu menyebut orang yang tidak pernah kita kenal selalu menyebut sebagai orang apa? Orang asing, Bang. Orang asing kan? Itu karena sudut pandangnya kita. Kalau sudut pandangnya orang lain, kita lah yang asing. Maka supaya tidak terjadi saling sama-sama mengalami keterasingan, interaksi, bertemu, kan begitu kan? Iya. Ya. Coba saya orang Jawa menyebut orang Asmat suku asing. Suku terasing karena nggak merasa belum kenal, tapi suku Asmat pun menyebut saya orang asing, kan begitu kan? Berarti kan tergantung dari sudut pandang pertama. Kalau sudut pandangnya dibalik, maka bisa terjadi kebalikannya. Nah, supaya itu memutus mata rantai itu, eksistensialisme dan fenomenologi, ayo dasding ansih kembali kepada objeknya secara langsung. Singkirkan dulu persepsi kita tentang orang itu. Singkirkan dulu asumsinya, singkirkan dulu beberapa informasi yang didapat dari buku-buku. Ayo kita lihat orang itu secara langsung seperti apa. Selama ini kita selalu curiga pada orang lain karena kita nggak pernah kita kenal kan? Iya Bapak, betul. Coba kalau itu kita kenal, ya. Nah, kalau kita kenal maka akan muncul perspektif baru. Nah, eksistensialis dan fenomenologi mengajak untuk seperti itu. Sehingga kalau ini yang disebut dengan fenomena, kita selalu cross check itu loh. Fenomenologi itu meng-cross check-kan informasi dengan data itu. Nah, begitu. Sebentar saya keluar. Lanjutkan aja kalau ada yang mau ada pertanyaan lain. Sebentar aja. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi, monggo. Bisa di kolom chat, bisa raise hand. Ini kok nggak pernah kelihatan. Iya. Baik, terima kasih Aulia Nutrati. Mungkin dari teman-teman, monggo. Ayo apa lagi? Halo. Dengan eksistensialisme kita bisa memahami manusia sebagaimana apa yang terjadi sesungguhnya di dalam ruang namanya dunia itu. Tidak mengimajinasikan tentang manusia. Kalau mengimajinasikan tentang manusia, maka kita selalu membuat deskripsi yang ideal tentang manusia itu. Sehingga kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak ideal, kita marah-marah pada manusia itu. Karena ukurannya kita, padahal manusia konkret adalah manusia yang punya pengalamannya masing-masing. Itu manusia konkret. Begitu ya, teman-teman? Ya, Bapak. Oke, ada
Closing statement dari teman-teman. Ya, Kuliah kita akhiri karena Zoom-nya kalau terlalu lama memang capek matanya. ya Bapak, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dari kelompok kami, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Bapak Esopo. Bapak Listiono Santoso. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti jika kalian menemukan sebuah pernyataan-pernyataan atau konsep yang dirasa penting untuk disampaikan dalam eksistensialisme atau Karl Marx, kalian bisa tuliskan di WhatsApp grup. Nanti kita bisa komunikasi di sana. Kalau kalian tidak memulai membuat pernyataan atau pertanyaan di sana, maka ruang itu tidak efektif, tidak aktif gitu loh. Ya, oke begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. sekarang Terima ketemu kasih, absensi Pak. ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pokoknya kalau kuliahnya selesai baru banyak yang bicara. Itu tabiat mahasiswa konkret. Iya ilmiah.